Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Melan Melodiantika. Pada video kali ini, aku akan membahas materi mengenai dynamic routing pada modul 2. Oke, kita langsung lanjut saja ke videonya. Apa sih itu dynamic routing? Dynamic routing adalah metode routing yang memungkinkan router saling bertukar informasi jaringan secara otomatis menggunakan routing protokol. Karakteristiknya, yang pertama, routing dilakukan secara otomatis. Yang kedua, routing table diperbarui secara otomatis. Dan yang ketiga, cocok untuk jaringan besar. Nah, kalau misalnya pada video sebelumnya, di modul pertama, kita sudah membahas mengenai static routing. Kalau static routing itu pengkonfigurasiannya dilakukan secara manual. Sedangkan dynamic routing, ini router saling bertukar informasi jaringan secara otomatis. Mengapa dynamic routing dibutuhkan? Pada jaringan kecil, static routing masih mudah digunakan. Namun, ketika jumlah router semakin banyak, konfigurasi manual akan memakan waktu dan beresiko terjadi kesalahan. Dynamic routing membantu dengan yang pertama, memperbarui rute secara otomatis, yang kedua, mengurangi konfigurasi manual, dan yang terakhir, mempermudah pengelolaan jaringan. Nah, pada dynamic routing, ada yang namanya routing protokol. Routing protokol itu ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada EIGRP, yang kedua itu ada OSPF, dan yang terakhir itu ada EGP. EIGRP. EIGRP itu adalah singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Adalah salah satu protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco. Karakteristiknya, yang pertama, menggunakan algoritma dual. Yang kedua, konvergensi cepat. Dan yang ketiga, efisien dalam menentukan jalur terbaik. Nah, di sini juga ada cara kerja EIGRP. Yang pertama itu router mendeteksi router tetangga atau neighbor. Yang kedua, router saling bertukar informasi. Yang ketiga, router menghitung jalur terbaik. Dan yang terakhir, routing table diperbarui. Nah, tadi kan saya menyebutkan ada algoritma dual. Apa sih algoritma dual itu? Dual atau diffusing update algorithm adalah algoritma yang digunakan EIGRP untuk menentukan jalur terbaik. Fungsinya, yang pertama, memilih jalur terbaik, yang kedua, menghindari routing loop, dan yang terakhir, mempercepat konvergensi. Nah, di sini juga ada istilah penting. Neighbor, yaitu router tetangga yang saling terhubung. Topologi table, yaitu menyimpan semua jalur. Lalu ada successor atau jalur utama, visible successor atau jalur cadangan. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari dynamic routing, selanjutnya kita akan coba pengimplementasiannya pada aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke teman-teman, ini saya sudah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Saya di sini membuat topologi sederhana yang terdiri dari 2 router dan 2 PC. Dan pada setiap router dan PC, saya sudah memberikan IP, dan di sini ada default gateway, lalu di sini juga ada IP jalurnya. Oke, kita langsung saja lanjut ke topologinya. Yang pertama, di sini kita memasukkan IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memasukkan IP-nya, lalu di sini juga saya sudah memasukkan default gateway-nya. Lakukan hal yang sama pada PC selanjutnya. Kalau sudah, kita langsung masuk ke router 1. Di sini kita enable, lalu konfigurasi terminal. Di sini kita masukkan dulu interface-nya. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Lalu di sini masukkan juga subnet mask-nya ya, teman-teman. Masukkan juga IP jalurnya ya, teman-teman. Nah, di sini subnet mask-nya 252 ya, teman-teman, karena
IP jalurnya slice 30. Kita langsung masuk ke router 2. Lakukan hal yang sama pada router 2, seperti yang tadi kita konfigurasikan di router 1. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi ke router 1, lalu kita gunakan perintah exit. Lanjut, kita menggunakan perintah router. Lalu tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa protokol. Yang pertama ada BGP, lalu ada EIGRP, OSPF, dan RIP. Karena di sini kita menggunakan EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, maka di sini kita ketik EIGRP. Lalu tanda tanya lagi ya teman-teman. Nah, di sini ini teman-teman harus mengisi autonomous sistemnya, yaitu dari 1 sampai 65.535. Tapi di sini kita akan menggunakan nomor 1. Setelah itu kita gunakan perintah network. Di sini kita menggunakan perintah network juga. Nah, lakukan hal yang sama pada router kedua. Nah, kalau ada informasi seperti ini, artinya hubungannya sudah terbentuk ya teman-teman. Terus kita ketik network juga. Nah, di sini lalu kita menggunakan perintah do show IP route. Nah, di sini ada keterangan D, yaitu D ini adalah EIGRP. Jadi, EIGRP adalah protokol EIGRP yang sudah terbentuk. Lalu sekarang bagaimana cara mengecek IP router tetangga? Di sini kita menggunakan perintah do show IP EIGRP NIC. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, 11.11.11.1. Sekarang kita coba kirim pesan dari PC1 ke PC2. Nah, jika pilot, kita coba refresh saja ya teman-teman. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Coba kita kirim sebaliknya dari PC2 ke PC1. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja tentang jaringan EIGRP. Jadi kita tidak perlu menambahkan IP router tetangga kita. Selanjutnya kita akan ke materi OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First. Yang pertama, protokol routing dinamis berbasis link state. Yang kedua, digunakan untuk menentukan jalur terbaik secara otomatis. Yang ketiga, bersifat open standard. Dan yang terakhir, memilih jalur terbaik berdasarkan cost. Nah, di sini juga ada cara kerja OSPF. Yang pertama, router mengirim hello paket. Yang kedua, membentuk neighbor. Yang ketiga, bertukar LSA atau link state advertisement. Yang keempat, membuat LSDB atau link state database. Yang kelima, menghitung jalur terbaik menggunakan SPF. Dan yang terakhir, menyimpan hasil ke routing table. Nah, di sini ada komponen penting OSPF. Yang pertama, hello packet, yaitu mencari dan menjaga koneksi neighbor. Yang kedua, neighbor, yaitu router yang saling bertukar informasi. Yang ketiga, LSA atau informasi kondisi jaringan. Yang keempat, LSDB atau database topologi jaringan. Yang kelima, ada cost, yaitu metrik untuk memilih jalur terbaik. Konsep area OSPF. Area adalah pembagian jaringan OSPF menjadi beberapa bagian agar proses routing lebih efisien. Isinya ada membagi jaringan menjadi beberapa area, lalu mengurangi traffic update routing, lalu meningkatkan performa jaringan,
area 0 atau backbone area menjadi area utama, dan yang terakhir, semua area lain harus terhubung ke area 0. Nah, jadi itu ya teman-teman teori dari OSPF. Selanjutnya, kita akan coba mengimplementasikan langsung pada aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke teman-teman, di sini aku sudah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya menggunakan topologi yang sama seperti pada jaringan EIGRP. Nah, kita langsung lanjut saja ke topologinya. Kita masukkan dulu IP dan gateway-nya. Lakukan hal yang sama pada PC2. Nah, kalau sudah memasukkan IP-nya, kita lanjut masuk ke router 1. Di sini kita akan nyalakan dulu interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Lalu masukkan juga subnet mask-nya. Nah, ini kita masukkan IP jalurnya ya teman-teman, beserta subnet mask-nya. Kita lakukan hal yang sama pada router 2. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi ke router 1. Di sini kita menggunakan perintah exit ya teman-teman. Lalu kita menggunakan perintah router OSPF, lalu tanda tanya. Nah, di sini kita harus memasukkan proses ID-nya dulu ya teman-teman. Kalau misalnya di EIGRP, kita harus menambahkan autonomous system number-nya. Kalau di OSPF, kita harus menambahkan proses ID. Misalnya kita pakai nomor 10. Lalu kita menggunakan perintah network. Nah, kenapa sih ini harus menggunakan tanda tanya? Karena untuk menambahkan wildcard mask. Wildcard mask ini kebalikan dari subnet mask. Ini ada perhitungannya ya teman-teman. Untuk perhitungannya itu seperti ini. Nah, di sini itu ada tulisan 255.255.255.255. Nah, ini itu dikurangi dengan subnet mask yang kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan slice 30, yang dimana subnet mask-nya yaitu adalah 255.255.255.252. Nah, jadi kedua ini itu dikurangi ya teman-teman. Ya, 255 dikurang 255 sama dengan 0. Nah, ini 3 ini dari 255 dikurang 252 sama dengan 3 ya teman-teman. Nah, intinya perhitungan wildcard bit ini atau misalnya 255 itu jadi 0, terus kalau 0 itu jadi 255 karena kebalikannya ya teman-teman. Karena OSPF menggunakan konsep area, jadi kita di sini tuliskan area ya teman-teman. Nah, kenapa subnet mask-nya 0.0.0.255? Karena ini itu dibalik ya teman-teman. 0 jadi 255. Nah, 255 itu jadi 0. Kalau sudah, kita masuk ke router 2. Ulangi hal yang sama pada router 2 seperti pada router 1 tadi ya teman-teman. Nah, lalu kita cek ya teman-teman. Di sini kita cek menggunakan perintah do show IP route. Oke, di sini muncul oh ya teman-teman, ini adalah OSPF. Jadi jaringan OSPF sudah berhasil dibuat ya teman-teman.
Selanjutnya kita coba kirim pesan dari PC1 ke PC2. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Kita coba balik dari PC2 ke PC1. Nah, ini juga sama, sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke protokol yang terakhir, yaitu protokol BGP. Kita masuk ke teori terlebih dahulu ya teman-teman. BGP atau Border Gateway Protocol. Protokol routing dinamis bertipe path vector. Yang kedua, digunakan untuk komunikasi antar autonomous system atau AS. Dan banyak digunakan oleh ISP dan jaringan internet. Karakteristik BGP menggunakan AS number atau ASN sebagai identitas, termasuk Exterior Gateway Protocol atau EGP, memilih jalur berdasarkan atribut BGP dan cocok untuk jaringan berskala besar. Nah, di sini juga ada cara kerja BGP. Cara kerja yang pertama yaitu membentuk koneksi atau pair, yang kedua bertukar informasi routing, membandingkan atribut setiap jalur, memilih jalur terbaik, dan yang terakhir memperbarui routing table. Konsep penting BGP. AS atau Autonomous System yaitu kumpulan jaringan yang dikelola satu organisasi. Yang kedua, ASN atau Autonomous System Number yaitu nomor identitas setiap AS. Dan yang terakhir ada ASPAT yaitu jalur yang dilalui data antar AS. Nah, di sini juga ada ringkasan tentang BGP. BGP adalah protokol routing dinamis bertipe path vector, digunakan untuk komunikasi antar autonomous system atau AS, menggunakan AS number atau ASN sebagai identitas, memilih jalur terbaik berdasarkan atribut BGP, dan banyak digunakan oleh ISP dan jaringan internet. Nah, yang terakhir ada autonomous system. Autonomous system itu adalah sekumpulan jaringan yang dikelola oleh satu organisasi, memiliki nomor identitas yang disebut ASN atau Autonomous System Number. Dan yang terakhir, digunakan oleh BGP untuk mengenali dan bertukar informasi routing. Nah, jadi itu dia teori dari protokol BGP. Kita langsung lanjut saja ke pengimplementasiannya pada aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, teman-teman, di sini saya membuat topologi yang sama seperti pada protokol EIGRP dan OSPF. Yang berbeda, hanya saja saya menambahkan AS di atas ini. Nah, di sini ada AS22 dan di sini ada AS23. Karena kita akan menghubungkan AS yang berbeda, jadi ini itu untuk jaringan yang skalanya betul-betul besar banget ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masukkan IP dan default gateway-nya ya teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut masuk ke router 1 untuk menyalakan interface-nya. Nah, ini saya memasukkan IP dan subnet mask-nya ya, teman-teman. Nah, ulangi hal yang sama pada router 2. Lanjut kita masuk ke router 1. Kita exit. Lalu kita menggunakan perintah router BGP, lalu tanda tanya. Nah, di sini saya mengetik router BGP 22. Nah, 22 ini dari AS ya, teman-teman. Nah, di sini kita tidak memasukkan network dulu ya, teman-teman. Kita akan memasukkan neighbor atau IP tetangganya. Nah, di sini lalu kita memasukkan network ya, teman-teman.
Kita lakukan hal yang sama pada rotor 2. Nah, di sini kita coba cek menggunakan perintah do show IP root. Nah, di sini akan ada keterangan B ya teman-teman. B ini adalah BGP, berarti sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja penyampaian materi dan pengimplementasiannya. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Jika teman-teman kurang paham, teman-teman bisa ulang lagi videonya ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.